walaupun tubuhnya lelah karena seharian mencari pekerjaan dengan berjalan kaki. Tetapi, hal itu sama sekali tidak menyurutkan niat Ulfa untuk menjaga putri kecilnya di rumah sakit. Tak bosan rasanya Ulfa memandangi wajah putrinya yang begitu sangat mirip dengan suaminya Hanan. Suami? Entahlah. Ulfa sendiri tidak tahu apa statusnya sekarang. Semenjak pergi meninggalkan Hanan, Ulfa merasa hatinya sudah mati untuk pria lain. Ulfa sama sekali tidak berkeinginan untuk menikah lagi. Walaupun pernikahan yang ia jalani bersama Hanan hanyalah pernikahan sirih. Ulfa tidak tahu apa yang sudah Hanan lakukan padanya. Hingga bertahun-tahun telah berlalu. Tetapi, rasa cintanya untuk Hanan masih sama seperti dahulu. Astagfirullah, sadar Ulfa. Jangan lagi memikirkan laki-laki yang bukan lagi jadi milikmu. Ulfa mengusap wajahnya dengan kasar. Karena hari sudah larut malam. Ulfa tidur di kursi dengan berbantalkan lengannya yang ia letakkan di tepi ranjang Alia. Selamat tidur anak bunda, semoga besok sudah ada kabar baik ya, sayang. Gumam Ulfa membelai lembut pipi pucat Alia. Keesokan harinya, saat azan subuh berkumandang, Ulfa langsung terbangun dari tidurnya. Sebelum pulang ke kontrakan, Ulfa berpamitan pada putri kecilnya terlebih dahulu. Alia, bunda pulang dulu ya, nak. Nanti siang bunda datang lagi. Anak bunda hari ini cantik sekali, puji Ulfa. Ulfa memberi kecupan kecil di puncak kepala Alia. Tadinya Ulfa tidak ingin menangis. Tetapi, entah kenapa air matanya sering sekali keluar. Tanpa permisi dan tanpa diperintah. Cepat bangun ya, nak. Bunda kangen dengar semua cerita Alia. Ulfa menangis tergugut tanpa suara. Cepat-cepat Ulfa menghapus air matanya. Karena ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan siapapun. Setelah berpamitan, Ulfa mulai melangkah keluar dari dalam ruang ICU. Untuk kembali pulang ke kontrakannya. Begitu pintu kontrakannya dibuka, Ulfa langsung menghela napas panjang. Karena ia begitu sangat merindukan suasana saat di desa Batu Aji. Biasanya saat subuh hari begini, Ulfa sudah sibuk di dapur Nek Raminten membantu wanita tua itu memasak untuk dagangannya. Nek, baru sebentar kita berpisah. Tetapi, Ulfa udah sangat merindukan nenek. Ulfa kangen masak bareng, Ulfa kangen bercanda tawa sama nenek. Ulfa kangen semua petuah-petuah nenek, batin Ulfa. Semoga nenek ditempatkan bersama orang-orang yang beriman ya, Nek. Doa Ulfa. Tidak ingin terlarut dalam kesedihannya. Ulfa lanjut beberes rumah dan memasak menu sederhana untuk mengganjal perutnya. Saat ini, Ulfa masih dilingkupi dengan kesedihan yang mendalam. Ia sedih karena ditinggal Nek Raminten ke pangkuan Sang Ilahi. Dan ia juga sedih melihat putrinya yang masih terbaring koma di ICU. Ya Allah, tunjukkanlah mukjizat-Mu untuk kesembuhan Alia. Doa Ulfa di dalam hati. Kering, kering, kering. Baru saja Ulfa akan keluar dari kontrakannya untuk kembali ke rumah sakit. Ponsel miliknya yang ada di dalam tas usangnya berbunyi. Ulfa mengerutkan keningnya bingung melihat nomor asing yang terpampang di layar ponselnya. Assalamualaikum, Mbak Ulfa. Sapa Dara, nomor asing yang menghubunginya. Waalaikumsalam, ini kamu Mbak Dara? Tanya Ulfa yang bisa mengenali suara Dara. Walaupun mereka baru satu kali bertemu. Iya Mbak, ini aku Dara. Panggil Dara aja, nggak usah pakai Mbak. Besok Mbak bisa masuk kerja kan? Jawab Dara sembari balik bertanya. Mbak diterima Dara? Tanya Ulfa, senang. Iya Mbak, besok pagi datang ke alamat yang nanti aku kirim lewat pesan singkat ya Mbak. Besok aku tunggu di lobi kantor, jawab Dara. Iya Dara, terima kasih banyak ya. Ujar Ulfa, senang. Sama-sama Mbak, sahut Ulfa. Setelah sambungan teleponnya terputus.
Ulfah langsung mengucap syukur yang tak berkesudahan. Di balik cobaan yang ia terima dengan ikhlas, masih ada kemudahan yang Ulfah dapatkan. Alhamdulillah ya Allah, Ulfah sudah mendapatkan pekerjaan, ucap Ulfah. Senyum langsung berkembang lebar di wajah cantiknya. Ulfah datang ke rumah sakit dengan suasana hati yang jauh lebih baik. Hari ini, Ulfah menjalani harinya dengan bahagia karena ia sudah mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya, selepas berpamitan dengan putrinya, Ulfah langsung pulang ke rumah untuk bersiap pergi bekerja hari pertama. Ulfah begitu sangat beruntung kenal dengan sosok Dara yang sangat baik, luar biasa. Sebagai karyawan baru, Ulfah diharuskan memakai pakaian hitam putih. Awalnya, Ulfah pesimis untuk bisa bekerja karena ia tidak memiliki baju putih hitam. Beruntung Dara begitu sangat baik mau meminjamkan baju putih hitam miliknya. Dan untungnya, ukuran mereka sama dan mereka berdua sama-sama berhijab. Ayo semangat Ulfah. Ulfah menyemangati diri sendiri. Saat ini, Ulfah sedang berdiri di tepi jalan menunggu angkutan umum yang lewat. Mbak Ulfah, teriak Dara melambaikan tangan. Ketika Ulfah baru saja turun dari angkutan umum, Ulfah membalas lambaian tangan Dara sambil melangkah menghampirinya. Mbak gak terlambat kan? Tanya Ulfah ketika ia sudah sampai di hadapan Dara. Belum Mbak, ayo kita masuk. Ajak Dara. Karena Dara yang sudah lebih dahulu bekerja di perusahaan tersebut. Dara bertugas untuk mengajari Ulfah serta memberitahu pekerjaan apa saja yang harus ia kerjakan. Mbak Ulfah sudah mengerti kan? Tanya Dara. Sudah Dara, terima kasih ya udah ngajarin Mbak. Jawab Ulfah. Sama-sama Mbak, kalau begitu aku tinggal dulu ya. Aku harus bersihkan ruangan bos dulu. Pamit Dara. Setelahnya, Dara meninggalkan Ulfah sendirian di lobi kantor. Yang menjadi tanggung jawabnya. Ulfah memulai aktivitasnya sebelum para karyawan datang. Oh baru Mbak? Tanya seorang karyawan wanita yang akan masuk ke dalam lift. Iya Mbak baru kerja hari ini, jawab Ulfah. Oh semoga betah ya Mbak, saya masuk dulu. Pamitnya. Iya Mbak terima kasih. Ulfah menganggukkan kepalanya. Ulfah lanjut membersihkan lantai yang sedikit lagi selesai. Saat Ulfah sedang fokus membersihkan lantai, sayup-sayup telinganya mendengar bisikan-bisikan. Para karyawan wanita yang memuji ketampanan seseorang. Tetapi, Ulfah yang sedang fokus bekerja tidak memperdulikan hal itu. Dan ia lanjut mengerjakan tugasnya sampai selesai. Di pintu masuk kantor, Hanan menyipitkan matanya saat ia melihat sosok wanita yang begitu sangat mirip dengan wanita yang selama ini ia cari. Namun, saat ia mengucak mata untuk memperjelas pandangannya, sosok wanita itu sudah menghilang, padahal jelas-jelas ia melihatnya berdiri di dekat lift. Sepertinya tadi aku melihat Ulfah, batin Hanan. Astagfirullah, terlalu merindukannya aku sampai berhalusinasi, batin Hanan. Hanan menganggap wanita ia lihat tadi hanyalah bayangan halusinasinya saja. Padahal wanita yang ia lihat benar-benar Ulfah istri pertamanya. Wanita yang selalu ia rindukan. Dan wanita yang selalu ia sebut dalam doa dan dalam sepertiga malamnya.